Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Defullah dengan NIM 20021030332 dari Pendidikan Geografi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tentang observasi erosi yang berada di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Batuan yang disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh gaya berat, maupun organisme hidup. Demikian penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam publikasi resminya, erosi tanah yang tidak pernah terkendali dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan ekosistem, di mana erosi adalah proses penghanyutan tanah oleh kekuatan air maupun angin. Erosi dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Salah satu pemicu erosi adalah akibat ulah manusia, yaitu tanah di lereng gunung sekitar akibat pengunduran hutan. Proses erosi melibatkan 3 peristiwa secara berurutan. Yang pertama, pengelupasan, kemudian pengangkutan, dan selanjutnya pengendapan. Saat semua yang ada di alam masih berjalan seimbang, erosi secara alami biasanya tidak sampai menimbulkan bencana, kecuali dalam kasus-kasus ekstrim. Sebab partikel tanah yang terangkut seimbang dengan banyaknya tanah yang terbentuk. Bedanya, hal yang disebabkan manusia mulai merusak alam, maka proses erosi akan dipercepat. Lapisan atas tanah menjadi lebih tipis. Akibatnya adalah banyak lapisan tanah yang ikut hanyut bersama air. Kembali mengutip dari keterangan BNPB, erosi tak hanya dapat mengakibatkan penipisan lapisan tanah, namun juga penurunan tingkat kesuburan tanah. Kualitas kesuburan tanah dapat merosot apabila erosi membuat butiran tanah yang mengandung unsur hara terangkut limpas air ke permukaan dan diendapkan kembali ke tempat lain. Dampak erosi juga bisa berupa kerusakan di area daerah aliran sungai. Erosi di pinggiran sungai itu dapat menimbulkan pendangkalan aliran. Hal ini bisa mempengaruhi fungsi dan usia bendungan. Menurut BNPB mencatat bahwa resiko erosi tinggi di Indonesia tersebar di kawasan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku hingga Papua. Untuk daerah yang saya amati, jenis erosinya adalah erosi air atau ablasi, di mana erosi air bisa terjadi karena air sungai maupun air hujan. Curah hujannya tinggi bisa meningkatkan risiko erosi. Erosi karena air ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, erosi percik. Erosi ini dipicu oleh turunnya air hujan. Air akan jatuh ke dalam tanah dan membawanya pergi. Kemudian erosi yang kedua, erosi lembar. Erosi jenis ini terjadi di tanah lereng gunung. Lapisan atas yang tipis terbuang bersama air hujan. Efek buruknya adalah tingkat kesuburan tanah menurun. Yang ketiga, erosi alur. Pengikisan tanah yang telah berlangsung dapat menimbulkan alur. Nantinya, alur ini sebagai tempat mengalir air. Kemudian yang terakhir adalah erosi parit. Jika kikisan tanah menyebabkan alur dengan kedalaman lebih dari 0,3 meter, maka disitulah akan terjadi erosi parit. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dan alam di situasi tertentu secara perspektif penelitian sendiri. Metode pengambilan data yang saya gunakan adalah metode pengambilan data yang memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi, up to date, komprehensif yang mewakili, serta relevan. Lokasi penelitian terjadi di Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, di mana lokasi ini berada di sungai besar yang tidak jauh dari sekolah negeri, yaitu SMAN Negeri 1 Tanggul. Lokasi erosi ini juga tidak jauh dari rumah warga, mungkin sekitar 10 meter dekat dengan rumah warga. Dan penelitian dilakukan pada
Rabu, 24 November 2021, dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Penelitian ini dilakukan sore hari karena waktu itu untuk menghindari hujan yang sering terjadi. Dari observasi yang saya lakukan, dapat ditemukan bahwa erosi ini terjadi karena air yang terus-menerus menggerus dinding sungai, sehingga menyebabkan banyak ditemukannya erosi di setiap aliran sungai ini. Pinggiran sungai terjadi erosi karena di musim sekarang hujan terjadi sangat lebat, di mana setiap harinya terjadi hujan. Erosi yang terjadi di pinggiran sungai ini menyebabkan akar tanaman yang berada di sekitar dekat sungai itu muncul dan menghambat sampah yang melewat. Oleh karena sampah yang melewat ini, maka banyak warga yang akan mengalami kebanjiran karena sampah menghambat aliran sungai. Sungai ini merupakan sungai alam yang setiap musim kemarau tidak akan kehabisan air, namun di musim hujan debit air akan bertambah. Per bulan November, hampir setiap harinya mengalami hujan yang cukup deras. Oleh karena itu, besar kemungkinan air yang mudah untuk menggerus tanah. Hal yang mungkin bisa mengurangi cepatnya erosi adalah dengan membangun fondasi di sepanjang pinggiran sungai. Walaupun beton juga akan dapat dihancurkan oleh erosi, namun setidaknya dapat mengurangi erosi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di balik erosi yang terus menggerus tanah ini, kita juga dapat mengambil hikmah di baliknya, di mana banyak orang yang mudah untuk menjangkau sungai, untuk mencuci baju, mandi, bahkan ingin menghilangkan penat seperti berfoto, mendinginkan kaki. Lokasi yang saya amati ini sangat mudah dijangkau karena berada di bawah jembatan, di mana jembatan tersebut menghubungkan antara desa Selandia dan desa Manggisan.